Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sengsara terus, ya hidupnya kurang terus. Kenapa? Karena domba yang tersesat ini, Abdul Halim ini, yang memisahkan dari kerajaan Tuhannya, yang memisahkan diri dari gembalanya. Jadi untuk selamat agar Abdul Halim ini hidup damai, makmur, senang, sentausa, enjoy dan bahagia, ya Abdul Halim, ya domba yang tersesat ini berusaha keras manjada wajadah, kembali menemukan siapa sih pemeliharaku ini. Carilah pemelihara domba ini, domba yang tersesat di dalam hawa nafsu ini. Carilah penggembalanya agar apa? Agar tidak susah-susah lagi hidup di dunia ini. Agar tidak takut-takut lagi dengan apa-apa. Agar tidak takut-takut lagi dengan siapa-siapa. Agar terjamin berkecukupan apa yang kita butuhkan bila kita sudah kembali kepada sang gembala domba ini. Maknanya bila Abdul Halim sudah menemukan Tuhannya, itulah yang dimaksud domba yang tersesat ketemu dengan sang pengembalanya. Maknanya bertemu dengan yang punya. Ketika domba ini sudah ditemukan oleh gembalanya, maka dicukupilah di kandangnya, makan tiap hari dicukupi oleh sang gembalanya, minum dicukupi oleh sang gembalanya, vitamin diberikan serba kecukupan di dalam pemeliharaan gembalanya. Meskipun banyak harimau di luar kandang, meskipun banyak buaya di luar kandang, meskipun banyak pemburu di luar kandang, dombanya berhubung di dalam kandang, yo enjoy, why ada yang jaga. Tapi kalau kita tersesat dombanya, gampang diburu, gampang dibunuh, gampang makan oleh binatang-binatang buas yang lain. Jadi hidupnya selalu takut dan takut. Apa buktinya? Kita selama ini ketika kita jauh dari Tuhan, kita ketakutan di dalam doa-doa kita. Ya Allah, hutangku banyak ya Allah. Ya Allah, aku besok makan apa? Itulah yang dimaksud ketakutan. Ibaratnya ahli neraka, ibaratnya ahli siksa kubur, itu bengok-bengok. Tolong, tolong, tolong. Iya tidak, Kang Mas? Karena hidupnya dipenuhi ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan apa yang dibutuhkan tidak terrealisasi. Apa yang diimpi-impikan tidak terrealisasi. Jadi ketakutan-ketakutan itulah cipta-cipta manusia, keinginan-keinginan manusia, yang mana manusia hanyalah menyenangkan, membahagiakan hawa nafsune dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang diibaratkan oleh agama Kristen dan agama yang lain tentang domba itu, maknanya domba itu kita sendiri. Dombanya tersesat atau dombanya sudah kembali kepada pemeliharanya. Kalau dombanya kembali kepada pemeliharanya, yo enjoy baik. Kenapa? Sudah dipenuhi kebutuhannya. Kepingin bermakom tajrid, ora kerja rezeki teko dhewe, yo balio
marang Gustine. Biar Allah yang mengatur kita, biar Allah yang mencukupi kita, biar Allah yang menjaga kita, biar Allah yang melindungi kita, mengasihi sayangi kita. Kita apa? Menengowai kayak domba. Domba sing dipelihara, domba yang disayangi. Akan tetapi kita selama ini sifat kita, iman kita, berhubung kita tidak iman kepada Allah, berhubung kita imannya hanyalah kepada Abdul Halimnya, seolah-olah sifat-sifat itu milik Abdul Halimnya. Hanya Abdul Halim yang bisa ingat Allah. Hanya Abdul Halim yang bisa menjaga Allah dengan dikiran-dikirannya. Hanya Abdul Halim yang bisa menjaga Allah dengan solat-solatnya. Hanya Abdul Halim yang menjaga Allah dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Hanya Abdul Halimnya yang bisa menjaga Allah dengan sedekah-sedekahnya. Sopo Halim ini kok metuwek bisa jaga Tuhan? Selama ini kan kita begitu. Ya tidak, Kang Mas. Sok jadi Tuhan dan menjaga Tuhan, ya wedi terus. Kehidupannya panas. Kenapa kok panas? Ndak mau protes orang lain. Ndak mau diremehkan orang lain. Diremehkan orang lain panas. Direndahkan orang lain panas. Ada orang yang bilang nyelentik dikit, panas, sudah kebakaran, gampang terbakar. Kenapa? Karena kita sudah merasa jaga Allah. Ya tidak bisa enjoy. Allah kok dijaga. Siapa kita? Yang benar itu Allah yang jaga kita. Yang dijaga kita. Enjoy saja. Kenapa? Sudah lepas dari semua syariat. Kenapa kok sudah lepas dengan semua syariat? Karena syariat bukan milikku. Syariat hanya milik Tuhanku yang menggerakkanku. Ya terserah Tuhanku. Aku digerakkan apapun. Ya tidak ada yang salah. Tapi kita bila bergerak-gerak sendiri tanpa Tuhan, salah kabeh. Meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya ke masjid, meskipun kelihatannya ke gereja, meskipun kelihatannya ke wihara, meskipun kelihatannya ke tempat-tempat ibadah agama apapun, tapi ya disiksa terus. Apa buktinya disiksa terus? Hati kita merasa diri kita yang terbaik, diri kita yang terbenar, agama yang aku peluk yang terbenar, semuanya salah, semuanya kafir. Itulah yang dimaksud kita ini tersesat dari Tuhan. Jadi yang kelihatan ya beda-beda karena kita hanya iman kepada diri kita sendiri yang ditampilkan akhirnya yang wujud-wujud yang di luar itu yang menjadi musuh-musuh kita sendiri. Lalu bagaimana agar musuh-musuh itu kalah? Ya kalahkan dirimu. Maka musuh-musuh yang ada di luar dirimu pun juga kalah. Tapi bila musuh yang di sini masih jadi penguasa, ya hadapilah musuh-musuhmu yang ada di luar dirimu. Marilah kita kembali kepada siapa sih pengembala kita, siapa sih yang menggerakkan kita, siapa sih yang menciptakan kita. Itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berkarya, tak ada yang bisa menjadi artis di dunia ini kecuali Allah. Biarlah Allah yang menjadi artisnya, kita jadi penontonnya sambil makan popcorn, enjoy. Senyum ya senyum, ketawa ya ketawa. Ini hidup yang indah. Maka bila manusianya itu hidupnya indah, maka jauh dari penyakit. Karena penyakit itu dari sakitnya hati, sehingga sakitnya hati, kebakarnya hati berimbas kepada sakitnya badan ini. Tapi bila hatinya sehat, badannya akan sehat. Bila hatinya sehat, rezekinya lancar. Bila hatinya sehat, maka apa yang kita inginkan semuanya sudah disediakan oleh Allah. Asalkan kita punya iman kepada qada dan qadarnya Allah. Dikasih apapun nerimo
ing pandum. Itulah kekayaan, itulah kebahagiaan, itulah kesucian, dan itulah surga di sisi Allah. Sudah ada. Bukan nanti surga di sisi manusia yang gaib, yang tidak ada. Maka carilah surga yang ada, jangan surga yang tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan rahmatnya Allah, seperti para nabi dan para rasul ketemu di dalam alam hayatullah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى